Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kembali kita bersua di channel Fatriani VJ. Dan seperti minggu-minggu sebelumnya, kita masuk ke kajian ilmu. Dan tentunya seperti biasa, kajian ilmu kita bersama Ustazah Umi Nurhana LC. Untuk Anda, Bray, kita akan bicara seputar lidah. Dan sama-sama kita kaji kembali tentang menjaga lidah. Selamat menyaksikan. Bray, kalau minggu yang lalu kita sudah bicara tentang bencana lidah. Sebelumnya juga kita berbicara tentang nikmat lidah. Dan bersama Umi Ustazah Nurhana LC, ini kita akan berbicara tentang menjaga lidah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Umi? Alhamdulillah sehat selalu. Gimana Kak Fat? Alhamdulillah sehat selalu. Makin semangat Bi ya dan kajian ilmu kita. Dan seperti minggu-minggu yang lalu kita tidak akan jauh dengan seputar lidah. Baik. Kita sudah bicara di minggu sebelum-sebelumnya ada nikmat lidah, Betul. bencana lidah. Betul. Nah ini nggak bakal putus kajiannya kalau kita tidak bicara tentang menjaga lidah. Nah karena memang keseharian kita Bray bahwa setiap harinya kita berbicara, kita ini menggunakan panca indera kita yaitu lidah. Lidah ini bukan hanya panca indera sebagai perasa saja, Betul. tapi kita berbicara dengan orang, bergaul dan bermanfaat bagi banyak orang juga menggunakan lidah. Betul. Nah, dan secara tidak sengaja dalam keseharian kita sering menyakiti perasaan orang juga karena lidah sebetulnya ya. Jadi panca indera yang satu ini tidak lepas dari segala yang kita rasa adalah selalu membawa, boleh dikatakan bencana, bisa juga membawa manfaat bagi kita semua. Oke Umi, Baik. kita akan berbicara tentang menjaga lidah. Apa itu menjaga lidah? Apakah karena kita sebutkan tadi menjaga lidah itu dengan cara memenjarakan lidah kita, tidak boleh keluar dari gigi kita? Silakan Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini Allah mengikat kita dalam sebuah silaturahim, dalam sebuah kajian ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan tentunya juga mudah-mudahan menghasilkan hikmah bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, kesempatan ini insya Allah kita bersama-sama akan mengkaji tentang menjaga lidah. Menjaga lidah disebut juga dengan hifzul lisan. Kemudian juga menjaga lidah, hifzul lisan. Lidah itu sendiri merupakan salah satu anggota tubuh kita yang juga merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lidah juga dikatakan tadi sebagai indera perasa, tapi lidah juga dikatakan sebagai penerjemah dan pengungkap isi hati. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk istiqomah, berpegang teguh kepada apa? Tentu kepada agamanya dan tentu juga kepada perkataannya yang baik-baik saja. Dalam hadis dikatakan bahwasanya la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Dikatakan tidak akan berjalan lurus, tidak akan istiqomah, tidak akan tetap keyakinan seseorang itu hatta sampai hatinya sendiri itu berjalan seiring selaras dengan keimanannya. Kemudian juga dikatakan wala yastaqimu qalbu, ternyata hati seseorang juga bisa tidak tetap, bisa tidak istiqomah, bisa tidak berjalan dengan lurus sesuai dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hatta yastaqima lisanu, sampai atau kecuali ketika lidahnya pun seiring dengan apa yang ada pada hatinya, tentunya adalah ketaatan kepada Allah.
Wala yadkhulu rajulul jannah, tidaklah seseorang itu akan masuk surga la ya'man jarahu bawa'iqahu, ketika dengan lidahnya dia menyakiti tetangganya, dengan perbuatannya dia menyakiti hati saudaranya. Begitu kira-kira. Dan ini memang menarik sekali, Umi. Ada pernyataan atau perkataan Umi tadi, tidak akan selamat atau tidak masuk surga seseorang apabila menyakiti hati tetangganya. Betul Nah, ini sekali. menarik sekali karena memang kita hidup di dunia ini bertetangga, Betul. menjadi makhluk sosial. Betul. Dan cara apa? Misalnya kita gini, ada hadis yang diriwayatkan mengatakan jangan berbicara. Ini maksudnya apa, Umi? Karena kalau kita jangan berbicara, kapan kita bertetangga gitu? Betul kan? Memang sekali. kita nih banyak berinteraksi dengan orang, banyak berinteraksi dengan tetangga, handatolan, saudara-saudara kita. Karena ini memang juga diatur. Betul. Secara agama, secara ilmu juga diatur Betul. bagaimana menjaga lidah kita. Tapi di situ ada juga pernyataan jangan berbicara. Apa itu tidak boleh berbicara? Kalau tidak berbicara kita tidak bertetangga, tidak Betul bersosial. sekali. Nah, ini maksud dari hadis riwayat ini apa? Baik, ada sebuah dalam riwayat dinyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada seorang perempuan yang dia rajin menegakkan salat malam, rajin berpuasa, tapi ternyata dia apa? Di dalam neraka. Masya Allah, seperti apa? Kenapa? Ternyata setiap harinya dia suka mencela tetangganya, mencaci maki tetangganya, menghardik tetangganya. Inilah dia. Dia beribadah siang dan malam, tapi tak mampu menjaga lidahnya untuk berkata yang baik. Tak mampu menjaga lidahnya untuk tidak mencela seseorang. Jadi hati-hati di sini. Bagaimanapun tindak tanduk kita, kalau lidah kita, kalau perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, na'udzubillah bidzalik, sia-sia amal ibadah kita. Begitu juga dalam hal sedekah. Kita sering sedekah Oh, kawan? sering sedekah. Mana sering kesini, ngasih, kesini. Iya, betul. Ha. Ingat satu hal saudaraku, ketika bersedekah diam. Langsung Iya. biarkan orang itu membacakan doa. Alhamdulillah. Ini enggak. Allah. Bisa pun kerja, bisa pun ini, bisa pun itu. Tapi tangan tetap juga sedekah, enggak usah sedekah. Oh, artinya tidak Itu boleh menyakiti mengeluh. hatinya. Oh, baik. Ya, bersedekahlah. Kemudian doakanlah, ya Allah, semoga dengan sedekah ini, kalau memang dia butuh usaha, ya hasil sedekah ini bisa untuk usaha. Kemudian pula, ketika kita sudah bersedekah, jangan kita ungkit. Nah, ini kan berbicara juga. Aku sudah loh sedekah ke masjid itu sekian ribu pasir, Iya. sekian ribu batas, AC ini itu. Kalau tujuannya mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Ingat, ada tujuannya. Mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Tetapi akan berbeda ketika dia berbicara, menyuarakan, memotivasi orang lain, ayo kita bersedekah. Di sana perlu bantuan ini, di situ perlu bantuan itu, anak itu perlu dibantu dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang mengakibatkan apa yang diungkapkan lidah kita itu menyeret kita kepada api neraka. Kemudian tadi jangan berbicara. Apa maksudnya di sini? Oke. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Uqbah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu keselamatan?" Ya. Man najatu, apa itu keselamatan? Qala, kata Rasulullah, amsik alaika lisanak. Pegang. Ya, pegang, ikat alaika, atas kamu, lisanak, lidah kamu. Kemudian wal yasa' baitaka, ya, dikatakan juga perluaslah rumah kamu. Ini bukan berarti rumah yang sudah ada dihancur, tidak. Bukan, baik. Oke. Maksudnya adalah bagaimana ketika kita beribadah kita nyaman. Baik. Kemudian lagi, dan menangislah atas kesalahanmu. Nah, dari hadis di atas, amsik alaika lisanak, ayo kuasai lidah kamu. Kalau ingin berbicara dan ada tujuannya dan sampai dengan tujuannya, bicaralah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, diam. Ini maksudnya jangan berbicara. Jangan berbicara
Itu maksudnya Bi ya. Ya, ketika Jadi, tidak ada manfaatnya, Jangan ketika berbicara. tidak ada tujuannya dan Jangan. lain sebagainya. Baik. Wah, jadi nggak boleh bercanda dong. Boleh bercanda, tapi jangan berlebihan. Itu namanya fudulul kalam, kata-kata yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Karena terkadang terlampau bercanda dan lain sebagainya, ada sesuatu yang harus kita jaga, terbuka semuanya. Nah, ini dia. Jadi dalam pergaulan tuh sering juga seperti itu ya Mi ya. Betul. Jadi kadang kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak bercanda, teman sebelahnya jadi tersinggung gitu. Boleh ya. jadi. Inilah makna dari hadis riwayat yang tadi yang dia sudah ditanyakan tadi. Jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi para penonton yang di rumah ini ya. Iya. Bagaimana cara dia harus berbicara dengan teman, Betul tetangga sekali. dan lain sebagainya. Bahkan ahli ibadah sekalipun seorang perempuan tadi bisa masuk neraka ketika dia banyak mencela orang, Iya. ya kemudian membicarakan tetangga sebelah. Karena kalau kita perempuan lebih dekat ya, namanya gosip tuh lebih dekat. Asal kumpul aja 2 atau 3 orang, 1 orang dibicarakan. Jadi tidak boleh berbicara yang berlebihan. Betul. Atau juga, nah ini juga ada dikatakan Mi, tidak boleh berbicara berlebih dari keperluan. Kita ini kan kajian ilmu, Betul. juga banyak berbicara. Umi berbicara, saya berbicara. Kita butuh menyampaikan kajian-kajian ilmu, itu penting. Tapi yang dikatakan bicara tidak boleh berlebih dari keperluan. Lalu seperti apa sebetulnya? Karena kalau bicara tidak boleh berlebih dari keperluan, ini agak sedikit menggantung dalam kehidupan betul sosial sekali. kita Mi gitu. Betul Nah, sekali. Umi bisa jelaskan makna juga dari pembicaraan seperti ini. Silakan. Baik, ada perkataan ulama salaf An-Nakhai. Beliau berkata, manusia itu binasa pada 2 hal. Pertama, pada fudulul mal, harta yang berlebih. Oh, Harta yang berlebih. Kemudian ketidakpuasan dalam harta tersebut. Jadi akhirnya yang sesuatu itu sudah pas, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. manusiawi sekali. Betul sekali. Sifat manusia. Kemudian yang kedua, fudulul kalam, pembicaraan yang melebihi keperluan. Nah, ini bagaimana maksudnya? Iya, Mi. Ya. Maksudnya. Kalau untuk harta kita udah paham dong, ya. Menimbun harta, udah dapat, timbun lagi, yang akhirnya apa? Nauzubillah, nanti sama kayak seperti Qarun. Oh, cuman Firaun. Qarun itu dia sampai lehernya tuh tertunduk gini, Karena saking banyaknya. hartanya, Bukan. perhiasannya. Bukan. Kunci. Oh, kunci. Apa itu yang apa namanya? Gembok. Oh, gembok. Saking Oke. banyaknya gembok, di tangan ada gembok, di sini gembok, hartanya sampai di leher pun ada gembok. Sehingga dia tertunduk. Itu dia. Ini melebihi keperluan. Nah, sedangkan berbicara seperti apa? Yaitu tadi, ya. Ketika kita tidak memahami sesuatu atau kita belum paham, jangan kita ungkapkan. Kita ucapkan, maaf saya belum paham, maaf saya tidak tahu. Karena ada di zaman dahulu, masih Pak, di zaman para tabi'in juga dikatakan ada seseorang yang dia merasa punya kemampuan yang luar biasa, sehingga dia itu mendahului apa yang belum terjadi, semacam ramalan. Oh, ramalan. Ya, semacam ramalan. Apa dikatakannya ya? Bahwasanya, oh ya katanya, tahukah engkau besok tuh atau nanti malam hujan nih? Padahal tanda-tanda belum ada. Kita bisa mengetahui dari tanda-tanda alam, betul? Betul. Tapi ini tidak, hanya pemikirannya saja. Iya. Ya. Kemudian ternyata ketika dia sudah meninggal dunia, ya, ada salah seorang alim ulama menyatakan bahwa dia bermimpi ada orang yang ketika di alam kuburnya itu sangatlah binasa. Dan dalam mimpi tersebut dia tanyakan, apa yang kau kerjakan waktu di dunia, saudaraku? Kata dia, apa? Aku hanya mengucapkan satu kalimat. Ya, satu kalimat saja, yaitu bahwasanya aku pernah mengatakan bahwasanya manusia itu sangat membutuhkan hujan. Maka hujanlah.
Dan ternyata tidak terjadi. Dia dapat teguran dari Allah, mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Dia melupakan bahwasanya Allahu a'lam. Allah itu maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui, Allah yang merencanakan semuanya, Allah yang maha menghendaki. Jadi dalam hal ini adalah itu bukan ladang kita. Itu bukan, kalau pekerjaan topoksi kita. Bukan tupoksi kita. Ya udahlah. Kalau gejala alam, kalau tentang alam dunia, tentang alam akhirat, tentang hal-hal yang gaib, itu punyanya Allah, bukan punya kita. Jadi ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Baik, ini cukup menarik sekali Umi. Dari lidah begitu panjang penjelasannya, begitu panjang kajiannya, dan kita di zaman Rasulullah sendiri pun itu sudah diatur juga. Betul. Bagaimana manusia berbicara, bagaimana manusia jika berlebih berbicara atau juga bisa jadi dia tidak masuk surga, karena itu tadi yang Umi sampaikan di kajian terakhir tadi, bahwa dia meramal yang sesuatu tersebut tidak terjadi. Baik. Sementara Allah lah yang maha tahu. Baik Umi, di sesi terakhir yang paling penting adalah ketika menjaga lidah yang sudah Umi paparkan. Kita juga meminta supaya Umi menyampaikan tausiah mengenai menjaga lidah, supaya nanti ke depannya di channel Fatriani VJ kami ingatkan kembali, kami akan membuka tema-tema apa saja, topik-topik apa saja mengenai wanita, fikih wanita atau apa saja. Silahkan tinggalkan pesan dan saran Anda di konten video kami di channel Fatriani VJ. Apa yang ingin diungkapkan di channel kami, atau apa topik atau tema yang ingin disampaikan, Silakan sampaikan pesan dan saran Anda, karena itu akan menjadi pertimbangan kami ya Mi ya, untuk kira-kira akan diangkat menjadi tema atau topik di minggu-minggu berikutnya di kajian ilmu. Umi di sesi terakhir kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya tentang menjaga lidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan." Jika anak Adam memasuki pagi hari, fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Apa katanya? Fataqulu. Anggota tubuh kita ini berkata kepada lisan, ittaqillah fina. Takutlah engkau, takwalah engkau kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami. Fa innama nahnu bika. Karena sesungguhnya kami ini mata, telinga, hidung, kaki, tangan, hati tergantung padamu. Fa in istaqamta, jika engkau istiqamah, istaqamna, kami juga istiqamah. Kami juga berada di jalan Allah. Wa in wajajta, namun apabila engkau menyimpang dari petunjuk Allah, dari jalan yang sudah diatur oleh Allah, daripada syariat Allah, wajajna, kami juga akan menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah senantiasa hati kita, lisan kita didekatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam, agama yang sangat-sangat luar biasa. Dari hal yang terkecil sampai yang besar selalu dimulai, ditutup dengan cara mengingat Allah. Memulai pekerjaan basmalah, mengakhiri pekerjaan alhamdulillah. Sebelum tidur ada doanya, bismikallahumma ahya wa amutu. Setelah tidur kita bersyukur lagi, Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, bahkan mau makan ada doanya. Luar biasa. Jadi dalam hal ini sesungguhnya agama kita, syariat kita sudah memberikan praktek-praktek yang luar biasa di kehidupan kita sehari-hari. Namun itu lagi, na'udzubillah, dijauhkanlah kita ini dari perkara lalai. Anas bin Malik diajarkan doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ya, setelah kita sholat, selesai kita memohon kepada Allah, ya Allah tolonglah kami agar senantiasa memperbaiki amal ibadah kami. Ya Allah tolonglah kami agar senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ingin senantiasa mengingat-Mu. Kita ulangi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah dengan senantiasa membaca doa ini, hati kita, seluruh anggota tubuh kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.